Bismillahirrahmanirrahim. Arobinga ngasaro utawi hadis kang kaping 14 iku atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Iku atani rawuh ing ingsun. Atani rawuh ing ingsun sapa atin malaikat Jibril kang rawuh. Malaikat Jibril kang rawuh min ngindi Rabbi saking ngersane pangeran ingsun. Ngazamo luhur sapa Rabb wa jallalan maha agung sapa Rabbun. Faqala nuli ngendika sapa ya si atin. Rupaning pengendikane si atin man shalla alaika min ummatika sholatan ila akhir. Lafad man sholat man utawi sapa-sapa baine wong sholat kang maca sholawat sapa siman. Man utawi sapa-sapa baine wong iku sholat lamun to maca sholawat sapa siman alaika ing atase sira min ummatika saking umat sira sholatan kalawan sak maca sholawatan sholatan ing sak ataupun ing sak selawat berarti sepisan yukataba mongko mesti ataupun nyatet kataba mongko mesti ataupun nyatet sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala lahum aring siman biha kelawan sholatan den pesti ataupun den catat ngasroh hasanatin ing 10 piro-piro kebagusan. Wa mahalan lebur sapa ya Gusti Allah lebur sapa Gusti Allah ngandhu saking man sholat ngasro sayiatin ing 10 piro-piro keelekan. Warofangalan ngangkat sapa si Gusti Allah lahu maring man sholat ngasro darajatin ing 10 piro-piro derajat. Waroddalan balekake sapa ya Gusti Allah Waroddalan balekake sapa ya Gusti Allah ngalehi ngatasé man sholat balekaken mislaha ing sepadane ngasroh hasanah ngasroh sayi'ah ngasroh darajah. Rawi niritaken hadis sapa Ahmad an Abi Thalhah al-khamisang asaro tawi hadis kang kaping 15 iku atuhibbu ayyalina qalbuka atuhibbu ana to demen sapa sira ana to asik sapa ya sira seneng sapa sira ayyalina ing yen to dadi lemes ayyalina ing yen to dadi lemes apa qalbuka atinira waktu trikalan dadi nusuli ataupun dadi ketemu sapa ya sira hajataka ing hajat sira yo irhamil yatima irham mongko melaso sapa sira irham mongko welaso sapa sira welas-welasono sapa sira al yatima ing bocah yatim wamsah lan musapa sapa ya sira wamsah lan musapa sapa sira sawu ing sirahe bocah yatim wa at'imhu lan aweh mangan sapa sira ing yatim lan aweh mangan sapa sira ing yatim min ta'amika saking piro-piro panganan niro saking daharan niro
Yalin mongko bakal lemes apa qalbuka atinira waktu drikulan bakal ketemu sapa sira hajataka ing kebutuhanira ing hajatira. Rawi nyeritake ing hadis sapa Tabrani ngan Abi Darda. Asadi sanga syaro te hadis kang kaping 16 iku ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqi wedya sira Allah ing Gusti Allah taala haitsuma kunta ing dalem dinggon ana sapa sira ing dalem dinggon tinemu sapa sira wa atbi lan ngenut mburenono sira sapa sira asaiata ing penggawean ala nut mburenono al hasanata ing penggawean bagus tamhuha mongko bakal nglebur apa hasanah ing sayi'ah. Tamhuha mongko bakal nglebur apa ya hasanah ing sayi'ah. Wa khaliq lan gawe budi pakerti sapa sira. Wa khaliq lan gawe tata krama budi pakerti sapa ya sira etika anasa ing menungsa. Anasa ing menungsa bi khuluqin kelawan budi pakerti, bi khuluqin kelan akhlak hasanin kang bagus apa akhlak. Rawang riwayatake ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani ngan Abi Darda. Asadi sanga syaro te hadis kang kaping 17 iku ittaqillah. Ittaqi wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wala tahqironna lan ojo pisan-pisan ngremehake temen sapa ya sira. Lan ojo ngremehake temenan sapa ya sira minal ma'rufi saking perkara bagus. Minal ma'rufi saking perkara bagus sayan ing setitik bae aja. Sayan ing setitik bae aja. Walau antabriho lan senajan to lamun yen to ngobrake sapa ya sira. Ngobrake sapa sira min dalwika saking nambelira. Min dalwika saking nembel sira fi ina ing dalem wadah al mustaski kang amrih den gawe ombenan. Kang amrih den gawe ngombe wadah gelas ki bocor la tembelna. Wa antal kolan yento lamun to wa antal kolan yento tetemu sapa sira. Jadi walau antal to lan yento tetemu sapa sira akhaka ing sedulur sira. Wa wajhuka alaihi wajah ira. Wa wajhuka alaihi wajah ira ilaihi maring akhak. Iku mumbasitun ajer praupane mesem. Ajer praupane. Wa iya kalan bedya sapa ya sira. Wa isbalil izari lan bedya sapa sira. Wa isbalal izari lan bedya sapa sira ing nglembrehake sarung blubrah
Fa inna isbalal izari mongko temen setuning lembrehake sarung iku minal makhilati setengah saking wong kang sombong. Jadi blobran nganti nyeret maring lemah. Sak ngisore tonto nganti blobrah-blobrah keseret. Wala yuhibbu lan ora demen ing makhilah. Lan ora demen ing makhilah sapa Allahu Subhanahu taala. Fa ini mruun lan lamonto wa ini mruun lan lamonto utawi wong swiji lamonto utawi wong swiji iku satama kami suwih sapa imri ing sira. Misuwih iku ya misuk-misuk ngomong-ngomong Allah. Wa ayyaro kalan ngina-ngina sapa imri ing sira bi amrin kelan perkara laisa kang ora ana iku fika ing dalem laisa kang ora ana apa ya amrun ora ana iku fika ing dalem sira orang lakoni iki ya fala tu'ayyiru mongko aja bales ngina-ngina sapa sira ing imri. Ojo bales ngina-ngina sapa sira ing imri bi amrin lan perkara huwa kang ute amrun iku fihi ing dalem imri. Wadak hulan ninggalo sapa sira ing imri. Wadak hulan ninggalo sapa sira ing imri ya kunu mongko ana apa wabalu bilai ning perkara. Ya kunu mongko ana apa wabalu bilai ning perkara ana iku ngalahi mbayani ngatasé madharati ngatasé imri. Wa ajru lan utawi ganjarane perkara iku laka tetep kadene sira hak kadene sira. Wala tasubbanna lan ojo mbales misuwih temenan sapa sira. Ojo mbales misuwih temenan sapa ya sira ahadan ing wong swiji kang misu-misuh. Rawani riwayataken ing hadis sapa At-Tayalisi ngan Jabir bin Sulaim. Asamina wasaro ittaqullaha wa'dilu baina auladikum wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa kita sareng-sareng mudzakarah munadzarah mutolangah ataupun dados satu mudzakarah. Mudzakarah artinya kita saling mengingatkan dan mengingat. Nah, ingatan ini fadilahnya wong melihat ilmu itu otomatis kita ingat Allah. Itulah. Ya oleh ilmu, ya oleh zikir, ya oleh pengingat-ingat. Sing wis kelalai dari kelingan malih. Itu mudzakarah. Munadzarah kita bareng-bareng melihat kitab, melihat catatan yang dinaskahkan oleh para ulama. Mutolangah, mudzakarah. Dan karena itu yang tidak dibolehkan adalah mujadalah, ilmu yang buat padu ataupun buat engkel-engkelan. Nah, hadis yang ke-14, atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika. Suatu ketika rawuhlah malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau malaikat Jibril itu ngendikakan man shalla alaika min ummatika sholatan ila akhirih. Seseorang siapapun baik laki-laki ataupun perempuan, mukminin mukminat, muslimin muslimat dalam kategori jadi umat engkau hanya membaca selawat satu kali saja, maka Allah sendiri yang mencatat, bukan malaikat. Kataballahu lahu bi'asra hasanatin. Allah sendiri yang memastikan
Allah sendiri yang mencatat dengan 10 kebaikan untuk seseorang yang man sholla alaika min ummatik, menghapus 10 kejelekan dan diangkat oleh Allah. Allah sendiri ini bukan Allah menyuruh pada mukatib ataupun malaikat. Melainkan kataballahu lahu, kalau kita lihat syakul kalamnya adalah kataba adalah bentuk sifat kodrat iradah Allah, memastikan atau menyetempel ataupun mengkodratkan, mengirodahkan. Ini bentuk iradah kodrat Allah, diangkat derajatnya 10 derajat. Nah, setelah itu dikembalikan lagi oleh Allah kepada orang yang membaca sholawat 1 kali atas baginda Rasulullah SAW dengan sepadan perumpamaan. Nah, ini kita bahas bareng-bareng bagaimana mislihannya, bagaimana mislahannya, sepadan kemampuan bersolawatnya, sepadan kemampuan tafakurnya, sepadan kemampuan ngakilnya, sepadan dalam ta'arufnya, sepadan dalam ngarifnya, sepadan dalam tahqiqnya dalam bersolawat. Karena cuman lagi karo apa, ya sepadannya seperti itu, dikembalikan lagi dengan perumpamaan seperti dalam seberapa mahabbahnya, seberapa ta'zimnya, seberapa tahrimnya. Nah, maka dalam ini dia siapa? Dia yang kita sering sebut dengan nama Allah, Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia Tuhan seluruh makhluk. Dia siapa? Dia Allah semesta alam, Tuhan seluruhnya. Makanya Rabbul Alamin. Dia memiliki nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ila akhirih, As-Sabur. Bahkan sering diceritakan ada 6.000 lebih nama-nama Allah. Nah, nama-nama Allah ini semuanya itu bersolawat. Nah, seluruh nama Allah itu bersolawat. Setiap nama Allah, setiap nama akan memunculkan kepada afngal, pekerjaan dari asma afngal, lalu kerujukan kembali kepada sifat. Ketiganya ini kembali tidak jauh dari kepada dianya yang kita sebut dengan Rabbul Alamin. Dan asma-asma Allah yang kita baca lewat lesan, yang kita lihat lewat tulisan, yang kita dengar dengan suara, ada asma-asma yang butuh kita renungkan sebelum kita membahas kepada rahmatan lil alaminnya Rasulullah. Seluruh asma Allah ini bersolawat, seluruh afngalullah itu bersolawat, seluruh sifatullah itu bersolawat. Makanya di sini itu ada lafaz kataballahu ta'ala lahu ngasro hasanatin. Allah sendiri yang mencatat langsung. Nah, contoh nih, asma Allah ya khaliqu, zat pencipta. Nah, kita belajar pada tafakur. Terlihatlah satu pohon besar, rindang, daun hijau, punya kembang, berubah menjadi buah, masaknya buah, kita nikmati, itu enak. Itu zat yang pencipta. Allah lah yang menciptakan pohon itu. Dari pohon itu, dari asma Allah ya khaliqu, hak Allah untuk menciptakan pohon itu sehingga besar, rimbun, hijau dan seterusnya. Diciptakan lalu dipekerjakan oleh Allah. Allah mengerjakan sendiri hijau besarnya, kembangnya sampai buah masak.
perjalanan ini bukan berarti ini ayat perjalanan dari meletek kembang, meletek biji menjadi rindang besarnya pohon, rindangnya daun, hijaunya sejuknya lingkungan. Ini bersolawat karena asma dan af'alullah. Asma dan af'alullah. Asma dan af'alullah ini bersolawat. Nah, sehingga apa yang kita makan adalah asma dan af'al Allah. Yang ini kan berarti tidak harus terdengar solawatnya asma, tidak harus terlihat solawatnya af'al. Tapi manisnya sebuah pelem kita bisa merasakan. Ini paham insyaallah ya? Insyaallah. Jadi semua asma Allah itu bersolawat. Ismul alam, asmaul husna dalam alam, asmaul husna dalam batang tubuh kita, asmaul husna dalam tadabbur tafakur kita. Kita melihat seperti itu. Sehingga Allah itu wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmata wa yu'allimuka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah itu menurunkan kepada engkau ya Muhammad berupa kitab Al-Qur'an dan hikmah. Nah ya, hikmah dan Al-Qur'an itu tidak bisa dipisah. Hadis dan hikmah tidak bisa terpisah. Wa anzalallahu ta'ala 'alaikal kitaba wal hikmata. Dari kitab dan hikmah, wa yu'allimaka ma lam takun ta'lam, dan memberi pengetahuan Allah dengan sesuatu yang belum kamu ketahui. Dan inilah kitab dan hikmah tersebut fadlnya Allah kepada baginda Rasulullah, yang termasuk fadlun ngadim. Seandainya walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatullah hamak ta'ifatun minhum wa ayyadilluka. Seandainya tidak ada fadl Allah, tidak ada rahmat Allah, ya apa sih yang terjadi? Kita menanam pohon pisang tidak punya harapan nanti berbuah pisang. Kita memelihara kambing kok meteng, tidak ada harapan keluar kambing. Mungkin masih mengkhawatirkan, wedusku meteng, nanti lahirnya mungkin kucing, mungkin pedus, mungkin seperti itulah. Nah ya, jadi karena fadlu minallah wa rahmatuhu, fadlnya dari Allah, wa rahmatuhu, rahmatnya Allah, yang diselenggarakan ataupun dibawa ataupun pelaksananya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selaku rahmatan lil alamin. Kalau dia adalah Rabbul Alamin, kalau dia Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rabbun dan rahmat. Dia pemilik rahmat, rahmatan lil alamin pada dia beliau Rasul. Nih, dia beliau Rasul. Sehingga wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Jadi hikmah. Sehingga tatkala kita membaca sholawat, maka Allah sendiri yang mengelak, yang mentempel, yang mencatat, yang memastikan, lalu dikembalikan kepada kita pembacaan sholawat sesuai dengan misal akal kita, ngakol kita, ngarif kita, ta'aruf kita, muhakik tahkik kita. Ini ya. Jadi sholawat memang termudah untuk langsung ke Allah. Tapi misluhanya ini yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan. Jadi perlu butuh, kemarin kita sudah membahas masalah akal dan ngakol. Akal adalah pikiran. Pikiran dengan berbagai rangkaian-rangkaian yang sangat rumit. Ada kanan, ada kiri,
ada berapa dan berapa itu di situ untuk berpikir keseimbangan kanan dan keseimbangan pikir kanan dan kiri, sehingga memikir, setelah menemukan pengetahuan, setelah mengaji, langsung tertanamlah pemikiran dalam pikiran, paham. Pemahaman ini langsung masuk tenggelam, roseh, temancep nang ruh. Setelah temancep nang ruh, itu namanya ngakol, terikat dalam ngakoid, dalam bundelan-bundelan keyakinan. Yakin semua asma Allah bersolawat, semua af'alullah bersolawat, semua sifatullah bersolawat. Ini tertancap nang ruh, sehingga ini yang dikatakan ngakol, yang larinya nanti kepada nur ilahi dalam ruhnya, memancarkan ngarif bilahnya. Sehingga tatkala ini sudah tumancep nang ruh dan membungkus dari satu ikatan menjadi ngakoid, akidah keyakinan, mau dibeli berapapun tidak bisa lepas dari ini. Sehingga tatkala umpamanya kita seperti ini saja, yang dikeluarkan adalah ngakoidnya tahu bulat. Artinya apa? Semua asma, af'al, sifatullah itu bersolawat. Nah, kita hanya mutar seperti ini aja. Ucapannya memang tahu bulat, tapi di sininya ini sudah berpengetahuan, di ruhnya itu sudah berpengetahuan. Semua asma Allah bersolawat, semua af'alullah bersolawat, semua asma dia bersolawat, semua pekerjaan dia bersolawat, semua sifat dia kita tahu ya, bersolawat. Ya, berarti alam semesta ini bersolawat. Rotasi apapun itu bersolawat. Lalu Allah, pengetahuan kita gerakan seperti ini sudah berpower. Dipahami nggih? Beda, karena gerakan manusia itu berbahasa. Manusia itu berbahasa seperti ini aja, berbahasa. Makanya tatkala Allah, kita takbiratul ihram Allah, karena tertanam dalam ruh menjadi ngakoid, Allah maha besar. Bukan cuma lesan, tapi dalam ruh kita mempunyai pengetahuan Allah maha besar. Allah, ya setan bedal kayak tor, paham ya? Jadi bukan Allah sekedar Allah tanpa ngarif, Allah tanpa ilmu, Allahu Akbar. Guyonan, mulane pikirannya bung ngendi, hatinya bung ngendi, karena ngakol, akal akan akan memahami sebuah ilmiah, lesep masuk ke dalam ruh akan menjadi ngakol. Orang yang akal ngakol menjadi ngakil. Dia orang ngakil balik. Ngakil artinya sudah bisa membedakan dia aja ora apik, iki aja ki apik, ki aja ki ora apik, iki ya ngono dilakoni sebab iki baik. Ini paham ya? Nah, kalau yang tertanam adalah sebuah kebaikan ya, akhirnya membentuk ngakil balik, tamyiznya luar biasa. Jadi gerakan manusia, gerakannya itu berbahasa. Tubuh manusia itu berbahasa. Makanya hakingannya ini mau bahasa apa? Bahasa berbahasa. Bahasa Melayu banget, bahasa Limbean, bahasa Jagung Grok, bahasa. Bahkan mata kita dilihat nang apa kok susah, bahasa. Semua dari tidur, makan, minum, gerakan manusia itu tercatat. Makanya gerakan itu berbahasa, memuat bahasa. Seluruh gerakan manusia tatkala Allah nang rohmu kian apa kok Allahu Akbar kok melayu-melayu.
kok bisane nang kono jine karo setane ora wedi, no? Gerakan ini kok kenapa tidak ditakuti oleh setan kan? Ya karena ruhnya belum kepada misluhannya. Membaca sholawat tahu padahal isinya asmanya dia bersolawat, afalnya dia bersolawat, menghasilkan sifatnya dia bersolawat, menghasilkan pelem ini manis, ya kan? Semua pekerjaan Allah. Tapi pekerjaan Allah ini bersolawat, memasak. Ini paham nih, misalnya nih. Ya kenapa kita membaca sholawat satu kali, Allah sendiri yang mencatat. Yaitu tadi dia yang bernama Allah. Nah, kan namanya. Terus Rasulullah selaku rahmatan lil alamin. Rahmat adalah sifatnya Allah. Asma afngal sifat mengkukabeh rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ngala ghadabi. Kasih sayang Allah. Pelaksananya ataupun selaku ininya Rasulullah wis kabeh dimelasi sakabehane. Sakabehane dimelasi. Tersentuh dengan rahmat Allah lewat rahmatan lil alaminnya Rasulullah. Ono. Jadi ora usah mamang yang nandur wit gedang nanti berbuah pisang. Seandainya tidak ada rahmatan lil alaminnya, ya meragukan nandur pohon pisang, dikhawatirkan nanti berbuah gandul. Lan pen gedang malah diwai gandul. Nandur wit gandul jebule malah weh pare. Nah tentu tidak, kekotniannya ndak ada. Alhamdulillah. Paham insyaallah niki nggih? Jadi tubuh manusia ini misluhunya membaca sholawatnya itu cuma di mana keilmiahannya, ngakol ngakilnya, sing tumancep proseh nang atine nang ruweh iki kepriwe. Nanti untuk bahan nur ilahiyah ngarifnya kepada tahqiq sebuah ucapan. Ucapan itu bahasa, wong gerakan saja sudah bahasa kok, apalagi diomongkan, apalagi dimimikan, itu sudah berbahasa. Jadi sholawat dalam artian yang kene mau malaikat Jibril rawuh maring Kanjeng Nabi ngaturaken man shalla alaika min ummatika, saking golongan umatmu dewek membaca satu kali maka Allah sendiri yang akan mencatat dan memastikan. Dengan kapasitas pastian Allah diberi 10 kebaikan, diangkat, dibilangkan 10 kejelekannya. Kejelekan 10 yo akeh lho. Eleke drengki, eleke sombong, eleke ngerasani, eleke utang, orang nyarutang, eleke pirang-pirang kan, eleke menunda. Dan terangkatnya 10 derajat indallah. Niki termasuk fadlun wa rahmatuhu, fadlnya Allah. Seandainya tidak ada fadl Allah, tidak ada rahmat Allah, tidak ada rahmatan lil alamin, maka yo priwesi hancur kabeh. Maka adanya tinggi, rendah, besar, kecil adalah fadl. Nabi Rasul saja ada yang lebih ba'duhum ala ba'din. Ini lebih utama dibandingkan Nabi ini Nabi ini lebih utama dibandingkan Rasul ini, dan seterusnya. Ini termasuk kaum fadl. Tapi Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW itu selaku untuk seluruh alam. Beda Nabi dan Rasul terdahulu untuk satu kaum. Nabi Musa untuk kaum Bani Israel, bukan untuk kaum Jawa. Ora. Nabi Isa juga bukan wong Jawa.
wong Jawa. Tapi Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh alam, untuk banyu kah? Iya. Banyu-banyu kowe kenang rahmate Gusti Allah, rahmate Kanjeng Nabi ya. Salat ora ya salat. Apa ya selawatan, selawatan tadi itu kan ya. Ini paham kan ya? Jadi gerakan-gerakan untuk jenenge mimik diapresiasikan adalah bentuk apresiasi saja. Yang kekuatan kemampuan ini seperti ini, makanya tahu bulat. Yang untuk kekuatan bukan tangannya, melainkan yang keluar adalah usul, nyampe pada ilmu pengetahuan al-ilmu sifatullah. Insyaallah paham ya. Semoga-moga kita diparingi pengertian, kepahaman dan tentang fadl dan rahmat Allah, tentang sholawat, tentang Allah dan Rasulullah dan ke Allah. Sehingga nafingan jidan kamilan mubarakan syamilan iddinina wa dunyana wa akhiratina mutasilatan ila jamini man hukukun alaina qawnim azwamin khususun azwajina wa auladina wa zuriyatina qawnim azwamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Monggo selawat sepisan sareng-sareng Wamisluhuma. Selawat munjiat saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tudhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tukallighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Jadi seluruh asma sifat dan seluruhnya itu bersolawat. Tatkala kita bersolawat itu sama halnya bagaimana menyatukan diri pada bentuk-bentuk yang seperti itu. Wa misluhunya sepadan pengetahuan yang tertanam menjadi akol, menjadi proses dalam ruh kita. Kadar mampunya solawat sebab agi karung apa kurunggo guyonan ya semeno kadar dari Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang perlu ditanyakan? Insyaallah paham ya. Bacan ya, and then terkait salawat. Saya pakai ini pertanyaan hadis ke-13. Hadis yang ke-13 dari Atani Atin min manzana fakhbaroni anna man mata min ummati la yusriku billahi sya'an dakhala jannah, seperti itu. Ini artinya menekankan, menegaskan, memberatkan pada satu titik beratnya ibadah, beratnya afngaliyah ataupun pekerjaan musyrik. Beratnya sebuah pekerjaan musyrik. Jadi jangan sekali wala tusriku bihi syai'ah. Jangan sekali-kali sitik baik aja berbuat kemusyrikan. Jangan berbuat kemusyrikan. Karena seseorang yang tidak musyrik pada Allah dari umat Kanjeng Nabi lo asalkan kok meninggal dunia nang kene iki mau dakhalal jannah wis mlebu swarga. Sehingga ditanyakan, lho tukang nyolong ya bene orang nyolong tapi kan orang musyrik. Lho tukang zina tapi kan orang pernah musyrik. Ya kalau menggaris zina dan nyolong itu kan merugikan banyak orang. Menyolong terutama nyolong kelas kecil ataupun menengah ataupun ke atas itu kan banyak merugikan. Tapi keimanan tauhid murninya itu selalu terarah. Jadi kemusyrikan itu betul-betul belajar untuk dihindari. Iki musyrik apa tidak? Saya takut musyriknya. Sebaiknya kita menghindari bentuk-bentuk yang bersifat berbau kemusyrikan. Paham ini guys? Jadi hadis ini sangat menekankan bahayanya dosa musyrik. Sampai dibandingkan
dosa-dosa besar yang lainnya lah ora apa-apa gue deh sakang ngono nih lah ora apa-apa gue sing penting ndak musyrik kan ada melarang tas sing penting orang musyrik sudia orang penting orang musyrik bangsane ada snego ini merujuk meninjau begitu tidak sukanya Allah apabila disekutukan. Itu mau dengan hubungan dengan yang ke-14 lo itu genah-genah lo awakmu itu lumayan gedang enak ada apanya di situ kan ada apanya kok orang tekan kan mau makan pisang pun kita nikmati ini adalah seperti keterangan yang dari awal tadi lebih memahami dan perlu tafakur masuklah pada ngakoin artinya pada ngakol proses pada ruh sehingga menjadi bundelan-bundelan keyakinan bukan arepe ditodong arepe dibayar pira karena sudah menjadi keyakinan gamel wis kon dirubah ndak bakalan bisa ini paham. Alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.